dulu ya, yang apa? Yang saya share yang dari MIT Open Course ya, MIT Open Course itu nanti kita bandingkan dengan buku saya ya. Bentar. Sudah bisa dilihat? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, terkait dengan kuantitasi interaksi radiasi yang dengan foton ya, ini biasanya nanti dikaitkan dengan ini. Kita mempelajari ada yang disebut dengan secondary electron, kemudian ada slowing down radiasi, kemudian ada interaksinya ini ada ionisasi, eksitasi ya, eksitasi dan sebetulnya ada thermal transfer ya. Jadi interaksinya tentu saja ada dua macam yang paling dominan ya, ionisasi, eksitasi, kemudian nanti kadang-kadang ada transfer thermal atau transfer panas ya. Kita masuk dulu ke ini. Jadi ketika foton ya, ketika foton berinteraksi dengan materi ya, misalnya dalam hal ini dengan air dulu aja ya. Jadi ini dalam hal ini mediumnya ya, mediumnya kita batasi air dulu. Nah ini nanti ada satu ya fasenya ya, fasenya itu ada yang disebut dengan satu initial. Nanti kalian boleh kotak-kotakin ya, ini fasenya itu nanti dibandingkan dengan yang di buku saya. Jadi ada fase initial physical event. Jadi atau fase awal physical ya. Jadi paling awal dulu. Nah, ini biasanya karena ada transfer energi antara 0 sampai 100 elektron volt ya. Di sistem biologi ya boleh dalam air ya, atau yang dominan air ya. Jadi sistem biologi itu biasanya dominan air atau udah di air sendiri. Nah, nanti di sini itu ada ya, saya kotak-kotakin aja biar enggak ini. Ada yang disebut dengan radikal ion ya. Kemudian ada free subexcitation electron ya. Jadi ada ion radikal dan elektron bebas ya, hasil yang apa? Hasil dari subeksitasi. Ini saya hapus lagi, sorry, ininya tuh karena ini ya. Jadi itu, jadi kita lihat seperti ini. Jadi mirip dengan kalau interaksi radiasi yang tidak langsung ya. Jadi interaksi radiasi dengan tidak langsung. Ini di sini misal materinya saya tadi menyebutkan dominannya air. Sehingga nanti dalam kasus-kasus ini sering disebut dengan radiolisis ya. Saya tulis di sini. Nanti kalau ada istilah radiolisis air. Jadi air yang mengalami penguraian akibat radiasi. Nah, ini nanti di sini tuh ada sebetulnya ada 3 spesies ya, 3 spesies awal ketika initial physical event ini. Nah, diawali dengan ada radikal ion dan ada elektron bebas yang subexcitation. Nah, ini mula-mula air kena radiasi. Nah, ini yang nantinya mengarah ke apa? Ke radikal bebas ya. Nah, di sini ini proses yang di sini adalah proses ionisasinya ya. Hasil dari ionisasi ya. Jadi eksitasi interaksinya adalah eksitasi. Kemudian yang interaksinya adalah ionisasi, yang ini eksitasi. Jadi amati ya, di sini ada, mungkin saya kotakin aja ya, saya buat kotak-kotak ya. Dibuatnya nggak terlalu tebal, ya gini ya.
Ini spesies yang pertama ya. Sorry. Saya buat loh. Ini spesies yang pertama ya, amati ya. H2O ada apa? Ada plusnya, terus ada apanya nih? Ada dotnya ya, kelihatan nggak? Iya, Ya. Bu. H2O ada dotnya, ada plusnya. Artinya H2O-nya tuh terionisasi. Tapi terionisasinya tuh tidak benar-benar jadi apa ion, tapi ada radikal. Ya, jadi ada radikalnya. Dotnya itu lambang radikal. Ya. Kemudian ada ini spesies ini. Nah, ini yang disebut dengan elektron bebas subexcitation ini ya. Jadi ini elektron bebas yang energinya masih tinggi. Energinya dapat dari mana? Ini dari ini ya. Transfer dari radiasi ini ya. Jadi H2O dikena radiasi, H2O-nya terionisasi, ada radikalnya. Terionisasinya jadi H2O plus dan elektron min ya. Dan elektron minnya ini adalah elektron bebas subexcitation. Kemudian nanti di sini, di sisi lain H2O kena radiasi juga, ada H2O bintang. Ya, H2O bintang itu artinya H2O meta yang energinya masih tinggi. Ya. Jadi kita ingat spesies paling awal di tahap initial physical event ini atau di tahap initial physical ini ada 3 macam, apa saja? Boleh disebutkan secara apa menurut kalian aja. Gimana nih? Ion apa? Radikal, Bu. Ion H2O disebutkan. Ion yang ini nih. H2O. Iya, ion H2O plus ada dotnya gitu ya. Iya, Bu. Ya, kemudian ini elektron ya. Elektronnya. Kemudian yang ini H2O apa? Radikal, Bu. Ini H2O bintang nih. Yang ini radikal yang ada, jadi bedakan bulat dengan bintang. Beda kan? Oh iya, beda, Bu. Beda nggak? Kalian kalau misalnya radikal ya, misalnya ini ada suatu unsur gitu ya, yang bersifat yang dikatakan radikal tuh sama nggak sih dengan ada bintang? Dengan bintang gitu sama nggak? Kalau radikal pernah belajar nggak? Nih ada elektronnya gini ya nggak? Misalnya ada pasangan elektron gitu kan ya? Ya nggak? Iya, Bu. Ya terus nanti di sini ada elektron yang hanya satu gitu. Dia kayak nyari elektron lain atau kalau gambaran waktu kimia dasar gitu ya, kalian gini kan ya? Ya nggak? Terus di apa sih? Di garis-garis gini. Jadi ini maknanya bedanya apa? Misalnya 3 nih. Kan ada ya suborbital yang ininya 3 tapi nanti diisi 6 elektronnya enggak? Iya, Bu. Ingat ya? Jadi nanti ini di sini ada elektron gitu kan ya. Ininya ada apa? Gini gitu ya. Terus nanti ini elektron temennya gitu ya enggak? Ini gambarnya gini ya. Terus gitu kan ya? Terus ini misalnya kalau ini hanya elektronnya hanya satu nih, berarti ini kan butuh teman kan ya. Nah, ini yang disebut dengan unsur yang mengandung radikal bebas. Lambangnya, unsurnya itu ya misalnya unsurnya X gitu ya. X. Nah, biasanya X-nya itu ada dotnya. Dotnya kecil, bukan di atas. Kalau di atas tuh lambang apa? Lambang laju ya, tapi dotnya di atas tapi sebelah kanan gitu. Ya gitu ya. Jadi X-nya kita buatlah agak besar lagi ya, coba ya. X-nya gede gitu ya, hurufnya nih bisa gede enggak? Saya buat ya hurufnya gini ya, 48 deh. X gitu kan ya, terus dibuat dotnya. Gitu ya, misalnya X-nya ini adalah spesies H2O gitu ya. H2O. Nah, H2O-nya itu kalau H2O dot ya, dengan H2O bintang beda nggak?
Beda ya. Jadi kalau bintang ini H2O-nya ada energinya, dia bawa-bawa energi. Kalau H2O ada dotnya, ya, ada dotnya biasa diikuti dengan ini, dengan apa sih? Di sininya tuh kan karena apa sih? Nah, ini saya buat lagi ininya tuh. Tadi itu di sininya bintang ya, pokoknya ya. Sebentar, ininya tuh sebentar. Ukurannya gini ya. Jadi kalau nanti plus ya, jadi H2O-nya itu plus, biasanya diikuti dengan dot, gitu ya. Kemudian kalau H2O tereksitasinya dilambangkan dengan bintang. Oke, sampai sini cukup jelas? Berarti radikalnya itu emang ion atau bagaimana, Bu? Ya, ini radikal ya. Radikalnya tapi ada ion. Soalnya gini, ini kan H2O. Ya enggak? H2O-nya itu H2O-nya tuh mungkin kalau ini H2O-nya tuh bentuknya mudah terionisasi, mungkin kalau NaCl gitu ya. Kalau NaCl dia kan terionisasi sempurna. Nah, nanti bisa jadi benar-benar hanya Na plus gitu kan ya. Ion Na plus. Tapi kalau H2O apakah ada H plus dengan OH min gitu? Kan sebenarnya enggak terionisasi sempurna kan H2O tuh? Iya enggak? Iya, Bu. Ya, nah karena enggak terionisasi sempurna, maka dilambangkannya H2O plus, terus ada radikalnya. Ya, jadi H plusnya itu mungkin dari H-nya ini, O-nya ini, radikalnya ini dari O-nya itu. Gitu ya? Cukup jelas? Ada yang Berarti mau tanya? Gimana? mau tanya, berarti bedanya bintang sama radikal itu dia perbedaan energinya aja atau bagaimana ya, Bu? Kalau radikal nih sifat kimia, ya enggak? Tentu saja ada energinya. Energinya banyaknya di ini elektron ini. Ya enggak? Ini energinya ada di elektron. Di sini kan ini terionisasi. Ini berarti sifat kimia apa H2O-nya itu jadi bersifat kimia. Radikal bebasnya ada energinya tapi energinya order kimia, gitu ya. Cukup jelas? Kalau yang H2O plus bintang gitu ya. Maaf, H2O plus dot ya. Cukup jelas? Cukup jelas kah? Baik, Bu. Oke, saya ulang lagi ya. Saya tanya nih. Kalau H2O kena radiasi, kemudian terionisasi, jadi apa saja? H2O kena radiasi, H2O terionisasi. radikal. Ion H2O radikal. H2O radikal yang jadi ion nih, ion H2O radikal gitu ya. Jadi yang ini kita sepakat aja ya, nih ya. Ini namanya sambil dicatat ya, ion, ini sorry, ininya ion H2O radikal. Ditambah apa? Dengan apa? Kalau terionisasi ini? Elektron bebas. Ya, Betul elektron aja. ya. Pokoknya elektron aja dulu gitu, elektron. Boleh disebutnya elektron bebasnya subeksitasin. Oke ya. Terus kalau H2O-nya itu tereksitasi, jadi apa? H2O tereksitasi. H2O tereksitasi, jadi apa? Ini namanya apa? Ya, kalian boleh bilang ini H2O bintang aja, H2O star ya. Atau H2O metastabil gitu ya. Jadi kalau ini mengandung energi, benar-benar mengandung energi dari ini radiasi. Kalau ini elektronnya yang banyak radiasi energinya, yang ininya terionisasi. Gitu ya. Cukup jelas? Oke ya, lanjutnya ya.
Ini tahap pertama nih. Tahap pertamanya tuh berapa lama nih? Kira-kira segini nih. Jadi 10 pangkat minus 16 detik ya. Jadi berapa ya? Hampir seperfemtodetik ya. Jadi lebih kecil dari femtodetik ya. Jadi 10 pangkat minus 16 detik. Jadi ketika radiasi gitu ya mengenai H2O di reaktor gitu, hanya dalam waktu 10 pangkat minus 16 detik jadi ion radikal H2O, jadi elektron ya, elektron yang energi tinggi dan jadi H2O star. Ini spesi penting yang paling awal ya, spesi penting yang paling awal. Lalu ada dari sini kan ini masih proses fisikal ya, yang ini masih proses fisikal. Lalu kita masuk ke proses kimianya ya, ke proses sebenarnya proses kimia tapi masih pre ya, jadi mengarah ke proses kimianya. Nah ini nanti akan terbentuk tiga spesi inisial tadi akan mendifusi ya. Mendifusi kemana ya, tetap ke medium di air ya, nanti akan menjadi ini nih radikal-radikal ya, jadi radikal-radikal yang punya sifat ini, jadi sifat radikalnya nih, jadi yang tadi spesi inisial yang tiga spesi inisial yang reaktif di atas tadi berubah jadi radikal semuanya. Yang pertama nanti radikal yang terkait dengan atom atau molekul yang mengandung ya, yang mengandung elektron tidak berpasangan. Kemudian radikal yang highly reaktif, jadi sangat reaktif. Reaktif itu bukan radioaktif ya, radikal yang aktif aja. Kemudian di sini radikal yang bisa netral atau bisa bermuatan. Ya, kita lihat contohnya radikalnya apa saja. Nah, kita lihat ya, yang pertama-tama. Ini yang hal-hal yang paling penting ya. Jadi ini dasar dari kimia radiasi, proses kimia radiasi dengan air. Jadi nanti kalau kalian kuliah hari ini lewat nggak bisa hadir yang ini hari ini benar-benar harus belajar sendiri dan cukup mengerti fundamentalnya. Ini elektron yang tadi ya, elektron yang dari spesi awal tadi ya, yang spesi awal tadi berinteraksi lagi dengan H2O ya, H2O yang lainnya, molekul H2O yang lainnya. Maka si elektron ini akan surrounded ya, akan dilingkupi oleh molekul air ya. Molekul airnya disebut dengan cage ya. Jadi nanti akan membentuk seperti seperti bola lah, bisa seperti bola atau seperti gua gitu ya. Jadi elektronnya dilingkupi oleh air. Nah, elektron yang dilingkupi oleh air ini dilambangkan ini. Ya, dilambangkan ini. Nah, ini namanya ya, boleh namanya di sini kalian ingat-ingat elektron tersolvasi atau aqueous ya. Jadi elektron yang bersifat air gitu ya. Aqueous elektron. Nih, di sini nih. Ya. Nih aqueous elektron atau elektron terhidratasi. Oke, sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas kah? Nah, bisa juga elektron yang tadi ya, elektron yang dari spesi awal tadi berinteraksi dengan H+ ya. H+-nya dari mana nih? Dari asam, bukan dari H2O ya. Misalnya di medium airnya itu ada asamnya ya, maka akan menghasilkan radikal hidrogen ya. Sering disebut dengan radikal hidronium ya, boleh disebut dengan
boleh disebut dengan radikal hidrogen atau higronium ya. Itu ya pembentukan radikalnya. Kemudian tadi yang bagian H2O, ion H2O radikal, nanti ini bisa mengurai ya, mengurai menjadi H+ ya, menjadi H+ dan OH ya, OH yang ada dotnya. OH yang ada dotnya ini ya, ini radikal juga nih ya. Ini disebut dengan radikal hidroksil. Namanya satu aja nih, hidroksil. Yang OH dot ya, ini adalah radikal hidroksil. Oke, sampai sini bisa dilanjut lagi? Bu mau tanya, yang elektron aqueous itu tadi yang apa namanya? Yaitu itu dia jatuhnya itu berikatan dengan air apa cuman di sekeliling air aja? Dikelilingi aja. Ini bukan berikatan yang ikatan kimia, tapi hanya di apa sih? Hanya absorpsi gitu ya, fisik. Hanya sifatnya tuh kayak di apa? Diselubungi gitu ya. Bukan reaksi kimia ya, yang ini hanya fisikal ya. Makanya tadi disebut pra-chemical. Jadi yang bagian sini masih fisik, nggak benar-benar kimia, tapi yang di sini udah kimia nih. Yang ini kimia nih, mengurai. Ya, ini juga ininya udah jadi radikal H ini juga reaksi kimia. Oke, sampai sini bagus pertanyaannya. Baik, Bu. Oke, lanjut ya. Kalau lanjut nih saya hapus, jadi kalian bisa foto ya, biar kalian ingat. Selanjutnya ini H2O bintang atau H2O star. Ya, H2O star ini bisa mengurai menjadi radikal hidroksil dan radikal hidrogen. Itu ya. Oke, cukup jelas? Kalau diamati di sini masih ada juga ini ya, masih ada juga apa? Ada lagi spesies penting. Yang pertama ini apa namanya tadi? Elektron aqueous. Ya, elektron aqueous atau elektron tersolvasi. Ini namanya apa nih? Hidronium. Radikal Hidronium. radikal hidrogen ya. Ini namanya apa? Hidroksil. Ya, radikal hidroksil. Oke. Saya ulang lagi ya. Tadi fasenya ada fase inisial. Kita nulis gini aja ya. Physical. Ini kalau saya typo nggak apa-apa ya. Physical initial gitu ya. Yang ini mengeluarkan apa tadi? Spesinya ada 3, spesi apa? Spesi apa saja? H2O radikal. H2O. Ion H2O radikal. Ya, oke ya. Jadi ion H2O. Ini saya tulis titik gini aja ya. Titiknya titik gini aja ya. Ini soalnya nggak bisa subscribe. Terus apa lagi? Elektron. Elektron ya. Elektron ini terus apa lagi? Terus H2O metastabil. Oke, H2O metastabil atau H2O star ya. Oke, kemudian di tahap pra-chemical atau tahap prakimia, spesinya apa saja? Elektron tersolvasi. Ya, elektron tersolvasi ya. Nanti kalian boleh menampilkan dalam lambang ya, elektron aqueous itu tersolvasi. Terus apa lagi? Radikal hidrogen. Ya, radikal hidrogen. Terus? Radikal hidroksil. Ya, radikal hidroksil. Dah itu saja. Kalau ada H+-nya nih boleh diabaikan yang H+-nya ya. Jadi yang spesinya tuh kenapa yang ini yang reaktif
Jadi maksudnya reaktif itu apa sih? Masih energi kinetiknya masih tinggi, ya, tapi bukan bersifat radioaktif. Jadi saya jelaskan lagi di kimia radiasi lingkupnya kita tidak membicarakan bersifat radioaktif, ya, tidak bersifat radioaktif, ya. Jadi di sini biasanya bukan gitu ya, bukan bersifat radioaktif, ya. Kimia radiasi itu kita biasanya ngomongnya bersifat reaktif, ya. Reaktif itu apa ya? Sifat kimianya, ya. Jadi kalau yang ini radioaktif ini sifat intinya, ya, intinya. Kalau ini sifat spesinya, ya. Sifat spesi, sifat kimia lah boleh kita sebut, ya. Atau gini, sifat fisika kimia gitu ya. Sifat fisika kimia spesi. Spesi itu apa? Spesi itu boleh ion, boleh molekul, boleh radikal, ya, itu namanya spesi. Oke, sampai sini cukup jelas? Sampai sini bisa dimengerti? Iya Bu, bisa Bu. Oke ya, lanjut ya. Saya hapus ya. Ini ya, tadi ya. Jadi udah saya ulang, udah diulangi, udah di ini. Udah sampai batas ini dulu. Terus kemudian berarti nanti kalau ada air, ya, air mengalami radiolisis, ya. Jadi air itu terurai atau terapapun, ya, lisis itu akan menghasilkan radikal hidroksil dan radikal H yang cukup dominan, ya, cukup dominan. Nah ini, ya, yang tadi yang spesi yang ini nih, ini mulai mempunyai sifat kimia, ya, mempunyai sifat kimia. Sifat kimianya adalah sifat redoks, ya. Jadi sifat redoks artinya sifat reaktifnya itu adalah sifat kimia. Redoks itu singkatan apa ya? Reduksi oksidasi. Ya, reduksi oksidasi. Jadi bukan dua-duanya mempunyai sifat redoks, tapi yang dominannya, ya, dominannya. Nah, ini yang bagian ini, ya, yang bagian ini. Oh, sorry, yang bagian ini. Yang bagian ini nih, ya, hidroksil ini punya sifat oksidator kuat, ya. Oke, cukup jelas. Kemudian yang dua ini, ya, yang dua ini saya buat biru aja ya. Yang dua ini nih, ya. Yang dua ini punya sifat reduktor, ya. Oke, sampai sini cukup jelas? Diingat-ingat ya. Sampai sini bisa cukup jelas? Jelas Bu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi udah masuk ada dua state kan ya? State physical, initial physical, kemudian prachemical. Nah, ini adalah tahapan kimia. Yang tahapan prakimia tadi berapa ya waktunya ya? Di sini nggak disebut ya waktunya. Mungkin di buku saya. Di buku saya ada. Nah, kalau yang sifat tahap kimia ini waktunya kira-kira ini nih, 10 pangkat minus 6 detik. Ya, 10 pangkat minus 6 detik untuk menghasilkan trek-trek. Nah, kita lihat tahap ininya dulu ya.
agak pelan-pelan biar kalian nggak ini. Nah, ini yang tadi spesi reaktif kimia tadi ya. Ini. Oh, sorry, ini spesi reaktif inisial fisika tadi. Kemudian nanti menghasilkan spesi reaktif kimia ini ya. Nah, bisa bertemu nih ya, bisa bertemu. Nah, kita lihat ketemuannya bisa macam-macam ya, bisa macam-macam, bisa kita lihat nih ya. Radikal hidroksil ketemuan dengan radikal hidroksil maka akan menghasilkan spesi atau molekul H2O2. Bayangkan kalau di tubuh Anda ya kena ada radiasi di dalam tubuh Anda, ada zat radioaktif, kemudian terjadi terjadi radiolisis, ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan ini ya, akan bisa menghasilkan H2O2. Kalau di dalam tubuh ada H2O2 gimana ya? Kurang baik, Bu. Ya, berarti bisa reaksi redoks terus ya, ada reaksi reduksi atau oksidasi. Nah, kemudian nih spesi hidroksil ketemu dengan elektron tersulfasi. Dia akan menghasilkan ion OH-. Radikal hidroksil dengan radikal hidrogen. Jadi H2O. Kalau ini kan masih netral ya. Kemudian H+ ketemu elektron tersulfasi, ini jadi radikal hidrogen. Elektron tersulfasi ketemu elektron tersulfasi ya. Dan ketemu dua molekul air, maka akan menghasilkan ini gas H2 dan ion hidroksida. Elektron tersulfasi dengan radikal hidrogen ditambah H2O akan menghasilkan gas H2 ya dan ion OH-. Gas H2 ya, radikal hidrogen ketemuan dengan radikal hidrogen bisa menghasilkan H2. Ya, ini adalah materi-materi yang sifatnya ya, spesi-spesi yang sifatnya kimia. Ya. Jadi itulah makna dari proses kimia radiasi. Ya, jadi tahapan proses kimia radiasi yang paling dasar. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke ya, lanjut ya. Ada yang mau tanya? Ada ya? Nah, tadi radikal-radikal macam-macam tadi ya. Yang ini tuh ini ya, kadang-kadang orang menulisnya H3O+. Nah, ini itu adalah H2O yang plus dan tambah radikal tadi. Nah, ini semuanya nih bisa mendifusi ya, mendifusi di dalam apa? Ya, di dalam mediumnya ya. Nah, ini konstanta difusinya sekian. Nah, nanti ini R-nya ya. R-nya tuh artinya penampang lintangnya ya, penampang lintang dari masing-masing spesi ini sekian angstrom. Nah, ini rumus untuk apa sih perhitungan konstanta difusinya ya. Kemudian itu untuk terkait dengan kimia radiasi ya. Kemudian ada yang disebut dengan G value ya. G value ini saya ini kan ya definisikan di sini ya. G value ini adalah terkait dengan yield. Ya, terkait dengan yield. Kalau yield tuh kalian pernah dengar kalau di suatu reaksi kimia ada istilah yield, ada istilah konversi, ada istilah rendemen. Itu maksudnya apa ya? Ini, Bu. Misalkan ya hasil begitu, Bu. Kalau yield itu terkait hasil ya. Hasil apa? Proses proses kimia radiasinya ya. Nah, ini ditampilkannya dalam bentuk nilai J ya, nilai J. Nah, G value ini bisa ditampilkan dalam bentuk ini kalau menurut buku MIT hanya ini, tapi nanti menurut buku yang lain ada lagi ya. Jadi ini jumlah spesi ya, ini lihat the number of particular spesi ya. Jadi bisa diterjemahkan jumlah spesi yang dihasilkan
per 100 elektron volt dari energi loss ya. Energi loss dari energi loss apa? Ya, boleh partikel apa? Tadi partikel bermuatan, boleh juga dari foton yang di-stop oleh air ya, yang dihentikan oleh air. Atau sebetulnya juga oleh medium lah ya. Gitu ya. Jadi ini definisinya. Ya. Bisa ditangkap? G value itu apa? Bisa ditangkapkah? Bisa? Oke, saya uji ya. Adelia ada? Adelia? G value itu apa, Adelia? Tadi Bu, Yang keras ya, yang keras Adel. G value nomor partikel spesies produksi per 100 EV dengan energi loss dengan partikel dan yang berada di air. Nggak tepat. Adi coba. Adi Agung. Iya Bu. Langsung Apa aja G Bu. value itu? G value itu jumlah spesies yang dihasilkan per 100 elektron volt dari energy loss yang diakibatkan dari foton atau partikel bermuatan yang dihentikan oleh air Bu. Ya, oke ya, gitu ya. Adelia ya. Jadi kalau ada foton atau partikel bermuatan berinteraksi dengan medium air ya, medium airnya ini nanti menghasilkan sejumlah spesies ya, setiap 100 elektron volt dari radiasi entah foton entah partikel bermuatan yang hilang tadi ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi misalnya gini ya, tadi spesies reaktif itu menghasilkan apa ya? Energi yang terakhir itu menghasilkan apa? Molekul yang bersifat redoks yang kalian ingat apa tadi? Ion hidroksil. OH min Molekul. yang OH Bu. Kalau molekul itu apa? H2. H2O Bu. H2O ya. H2O2 gitu ya. Beda kan dengan H2O kan? Oh iya beda Bu. Kalau H2O bersifat redoks nggak? Tidak Bu. Ya, H2O2 bersifat redoks ya. Nah, misalnya medium airnya itu ditambah ini ya, ditambah Fe2+ ya. Saya nulis 2+-nya gini ya, Fe2+. Nah, ini nanti kalau berinteraksi dengan H2O2 akan menghasilkan apa ya? Bereaksi dengan H2O2, Fe2+ jadi apa? Fe3+ Bu. Ya, jadi Fe3+. Nah, ini misalnya di dalam medium air itu ada ion H2+, nanti untuk menghasilkan spesies Fe3+ ya, spesies Fe3+ per 100 elektron volt dari entah foton, entah partikel berat bermuatan ya yang berinteraksi dengan airnya sendiri ya, air yang mengandung Fe-nya, maka akan menghasilkan Fe3+-nya ini adalah 15,6 spesies. Gitu, cukup jelas? Artinya ada berapa? Ada 15,6 ion Fe3+ per 100 elektron volt energi yang hilang dari partikel berat bermuatan atau foton yang berinteraksi dengan medium air tersebut. Sampai sini cukup jelas? Jelas Bu. Ya, cukup jelas ya. Nah, ini satuannya kan berarti satuannya itu kalau yang ini adalah spesies per 100 elektron volt ya.
ada juga yang satuannya itu jadi G value itu boleh satuannya itu nanti mol ya, mol per joule ya. Jadi mol per joule ya. Biasanya mikromol per kilojoule deh kalau nggak salah ya. Ya, jadi biasanya yang di ininya adalah dalam satuan mikromol per kilojoule. Seperti itu ya. Jadi ada yang ini adalah spesi, kalau yang ini dalam mikromol per joule. Oke, sampai sini cukup jelas? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Belum, Bu. Belum ya. Nah, ini contoh dari G value untuk berbagai macam spesies ya. Pada waktu 10 pangkat minus 7 second detik ya. Dari proton ya, dengan berbagai energi itu ini mulai dari 1, 2, 5, 10. Dan partikel alfa ya dengan kecepatan yang sama ya, tapi energinya adalah 4, 8, 20 dan 40 nih. Ya. Ini kalau spesi OH-nya ya, jadi kalau misalnya jadi ini kan berinteraksi dengan air ya. Proton dengan air, protonnya itu 1 mega elektron volt akan menghasilkan spesi OH-nya ya, spesi OH-nya. Ini kayaknya spesi OH radikal nih ya. Adalah 1,05 ya. 1,05 per 100 elektron volt. Kalau elektron tersolvasinya 0,19 per 100 elektron volt ya. Fe3+-nya kalau proton 1 mega elektron volt adalah 8,69. Ya. Kalau alfa nih ya, kalau alfa misalnya 40 mega elektron volt akan menghasilkan 10,31 ya, 10,31 per 100 elektron volt. Pada waktunya nih sangat pendek ya. Waktunya 10 pangkat minus 7 second. Oke, sampai sini cukup jelas? Bertanya, Bu. Kalau misalkan tenaganya nggak ada di tabel, itu gimana ya, Bu? Misalkan di 1 sampai 2, Bu. Terus diminta 1,5 gitu, Bu. Oke, nanti kalau yang untuk G value tuh nanti biasanya ada kalau pas ada soal nanti biasanya dikasih juga datanya. Gitu ya. Oh, iya, Jadi diberi baik. datanya. Nah, sekarang cara menuliskan G value kalau untuk spesies-spesies gini ya, misalnya untuk G value OH ya, ini OH radikal ya. Jadi nulisnya G value-nya boleh dilambangkan gini. J gitu ya. Huruf G gini ya. Terus dalam tanda kurung lambang gini ya. OH radikal ya. OH-nya ada titiknya ya. Titiknya saya anggap ini superscript ya. Gitu ya. Jadi itu adalah G value radikal hidroksil. Kemudian nanti misalnya elektron tersolvasi, G value elektron tersolvasi. Nulisnya elektron, kemudian aqueous gini ya. Ini aqua ini ditulisnya subscript. Terus ada minusnya ya. Gitu ya. Kemudian ini G value gas hidrogen ya. Jadi menulisnya cukup lambang dari spesies tersebut hanya diberi tanda kurung. Ya, cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, ada yang mau tanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk G value ini tuh tadi kan definisinya itu jumlah spesifik per status EV elektron valensi. Ya. Itu
Kira-kira dari value ini bisa ketahuan nggak sih Bu, berapa sih molekul yang terreduksi atau teroksidasi gitu Bu? Dalam satuan apa? Jadi ini kan menunjukkan molekul, jadi ini misalnya Fe3+, ya enggak? Ini menghasilkan, ini kalau misalnya di sini ada G value, jadi ada istilah G value, saya nulisnya ini untuk G value Fe3+ ya, Fe3+, dihasilkan misalnya G value Fe3+ itu adalah misalnya 15.6, ini pada suhu kamar, suhu kamar keadaan standar lah ya, dengan konsentrasi misalnya 1 mol gitu ya, 0,8 mol asam sulfat gitu ya. Ini sekian per 100 elektron volt. Ini bukankah menunjukkan bahwa ini adalah ion yang teroksidasi dari Fe3+ per 100 elektron voltnya, ya enggak? Ya, jadi ini justru menunjukkan yang apa, kalau ininya seperti ini menunjukkan perubahan reaksi kimianya, gitu ya. Tadi yang nanya siapa? Saya Bu Miftah. Siapa? Namanya Miftah. siapa? Miftatul. Miftah Koli. Pilih. Ya, oke, bagus Ya. ya pertanyaannya. Ini nantinya G value ini digunakan untuk dosimetri kebanyakan ya. Dosimetri itu nanti saya jelaskan sebentar ya. Ini untuk dosimetri kimia. Ya, gitu ya. Cukup jelas? Saya cek dulu ke bawah ya, nanti kita masuk ke dosimetri. Kalau kita masih ada waktu, kita lihat. Ini adalah G value. Nah, misalnya kita masuk ke dosimetri Fricke. Ya, dosimetri Fricke ini ditemukannya oleh Pak Fricke. Ya. Jadi ini dapat Nobel juga ya, Profesor Fricke ini. Nah, itu melakukan percobaan. Percobaannya tadi medium air dikasih Fe-nya Fe2+. Konsentrasinya 1 milimol. Ya, konsentrasi Fe2+-nya itu 1 milimol dalam asam ya, dalam asam H2SO4. Konsentrasi asam H2SO4-nya itu 0,8 m. Ya. Ketika Fe2+ ini ya, FeSO4 ini kan kalau udah dalam H2SO4 ini terionisasi enggak? FeSO4 dalam larutan H2SO4 terionisasi atau masih Fe2+ atau FeSO4 saja? Ionisasi, Bu. Terionisasi ya. Nah, ini karena terionisasi jadi Fe2+. Nah, nanti kalau diiradiasi jadi Fe3+. Ya. Kemudian untuk mengamatinya nih Pak Fricke ini ya, mengamati perubahan yang jadi Fe3+ ini menggunakan spektrofotometer ya. Waktu itu menggunakan spektrofotometer. Nah, ini sebenarnya juga bisa nanti kalau Anda mengerjakannya pakai titrasi bisa. Nah, ini akhirnya larutan yang dengan konsentrasi sekian ini ya, dengan dosisnya adalah sekitar 400 grean ya. Nah, ini bisa dijadikan dosimetri kimia ya. Jadi dosimetri kimianya namanya dosimetri Fricke. Ya, cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, cukup jelas ya. Oke, nanti kita masuk ke dosimetri kita masuk ke dosimetri Fricke. Sampai sini cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Bu, ya gimana? di situ kan oksidasi selesai pada 700 Gray ya Bu ya. Berarti Fe3+ maksimum yang dihasilkan itu pada 700 Gray gitu Ya, maksudnya. pada sekian selesainya. Tapi ini responnya kira-kira ya seginilah paling. Jadi dalam keadaan linear ya. Jadi nanti respon yang linear tuh nanti dosisnya dengan konsentrasi Fe3+-nya tuh akan menghasilkan data yang linear kalau dosisnya sekian. Ya, gitu ya.
Iya, Bu. sekitar segini ya. Oke, jadi nanti kalau kalian pakai iradiator dosisnya sekian, kalian bisa bikin ini dosimetri kimia sendiri, pakai ini aja gitu. Cuma nanti airnya harus benar-benar demineralisasi, benar-benar tidak ada ionnya. Ini benar-benar air yang apa? Air yang murni ya. Jadi H2SO4-nya H2SO4 yang nggak kotor juga, gitu ya. Oke, cukup jelas. Mungkin yang untuk materi hari ini sampai sini dulu, tapi nanti kalian pelajari ini ya. Sebentar, saya carikan bukunya. Jadi selain buku saya, pelajari buku yang Gregory ya, sebentar. Gregory Chopin ya, yang apa efek radiasi yang unlock yang saya berikan ke kalian deh kayaknya. Udah saya kasih belum ya ke sebentar? Saya sudah pernah ngasih ini belum ke Fadil? Belum ya? Ini nanti saya kasihin ke kalian ya. Nanti yang energi transfer ini nanti agak belakang-belakang, tapi kita nanti pelajarinya yang ini, lihat ya, ini stopping power, tapi gayanya si buku yang ngarangnya Pak Gregory Chopin ya. Ini terus di sini ada W, ada stopping power, mass stopping power ya, dan lain-lain. Ada LET. Nah, kita nanti belajarnya di bagian ini. Minggu depan ini ya, di sini. Kemudian ini, sebentar. Kalian saya tunjukin ini jam. Oh, yang lainnya boleh kalian baca-baca semua ya, boleh. Tentang G value. Kemudian, nah, di bagian eksperimental method ya, di sini ada dose measurement. Nah, di sini ada rumus yang ini ya. Nah, bentar. Nah, kalian baca-baca yang ini, boleh yang ke atas, ke bawah, baca-baca dulu. Minggu depan saya jelaskan. Kalian lihat kan ya, di sini, ini saya buat merah lagi. Kita lihat ya bagian yang di dalam ini, dalam kotak biru ini. Yang saya kotakin merah apa nih? G value. Ya, G value Fe3+. Ini satuannya mol joule ya. Jadi nanti boleh ada mikromol per mikromol per joule, boleh mol joule juga boleh ya. Ini kalau tadi kan satuannya satuannya tuh ada dalam bentuk satuannya per 100 elektron volt ya. Kalau ini kita lihat ya, jadi yieldnya ini dalam satuan mol joule ya. Ini dalam satuan mol joule. Kelihatan ya? Jadi nanti bedanya spesi per 100 elektron volt dan ini mol per joule. Nah, ini rumusnya ini ya. Ini ada apa nih? Ini dosisnya untuk menghitung dosis dalam satuan apa? Gray ya. Ini diturunkan dari ini adalah nanti kalau pakai spektrofotometer, kalian ingat nggak di spektrofotometer tuh ada A tuh lambang apa nih? Absorbansi, Bu. Absorbansi ya. Kemudian kalau ada ini yang bagian ini nih. Itu koefisien molarnya, Bu. Ya, koefisien molarnya ya, atau koefisien ekstingsi molarnya. Kalau X-nya ini kira-kira apa nih? Panjang kupetnya, Bu. Ya, panjang kupetnya ya. Jadi rumus dari apa sih? Dari hukum Bir yang terkait spektrofotometri itu bisa A, boleh ditulis B gini ya, boleh ditulis C-nya gini ya. Atau
A, kemudian di sininya epsilon gitu ya. Epsilonnya saya tulis E gini aja ya. Terus boleh B-nya diganti dengan X gitu ya. Terus konsentrasi ya. Kalau yang A ini boleh disebut dengan koefisien absorbansi ya, atau koefisien absorbansi benar ya. Kalau yang ini koefisien absorbansi yang kalau konsentrasinya itu dalam satuan ppm. Kalau yang ini epsilon ini koefisien absorbansi molar ya. Konsentrasinya dalam satuan molar ya. Kalau ini ppm, yang ini molar. B-nya ini kita lihat sekarang nanti kalau yang lainnya itu ya, yang lainnya dalam satuan meter persegi ya berarti nanti B-nya dirubah jadi meter persegi gitu ya untuk satuan ini. Padahal kuvet itu kan biasanya ukurannya berapa Gatan? Kuvet itu ukurannya berapa? 1 cm, Bu. 1 cm. Nah, sentimeter ini nanti dirubah menjadi meter persegi. Gitu ya. Maaf, bukan meter persegi, dalam meter. Ya, jadi ini adalah hasil-hasil yang didapat datanya dari spektrofotometer nih, ya. Terus kalau yang ini, yang di tengah-tengah ini, yang ini apa nih? Densitas. Ya, densitasnya saja. Gitu ya. Nanti Anda pelajari dulu. Kalian kan sudah praktikum dengan Bu Giatmi belum? Sudah, Bu. Udah ya, berarti udah tahu. Ya. Jadi nanti kita ngitung dosimetri, kita belajar terkait dengan dosimetri Frege. Nanti bisa dosimetri yang lain-lainnya juga. Asal kita tahu G value-nya. Oke, sampai sini dulu ya. Ada yang mau tanya? Ada yang ingin tanya? Gimana? Bukunya tadi apa? Bukunya ini nanti saya berikan. Bukunya Gregory Chopin, radiokimia sih, ya. Kimia radiasi itu kan masuk dalam kimia radiasi, ya. Kimia radiasi itu masuk dalam radiokimia. Gregory Chopin. Ini biasanya kalau kalian download, ini P-nya lupa saya, P-nya 1 atau 2. Kalau download kalian biasanya buku teksnya ini belum unlock ya. Nanti kalian saya beri aja, ini udah saya unlock ya. Jadi PDF-nya udah saya unlock. Jadi kalian bisa coret-coret, bisa pakai PDF-nya bisa di-highlight ya. Nanti saya berikan ke Fadil ya. Buku Gregory Chopin, kayaknya saya udah pernah ngasih kalian kan buku Gregory Chopin di radiokimia kan ya? Pernah nggak? Ya, nanti kalau yang ini page-nya ya, jadi ekstraknya bagiannya. Jadi nggak semuanya nggak satu bukunya. Oke ya, kita lanjutkan minggu depan ya, para mahasiswa ya. Baik, Bu. Baik, para mahasiswa, selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Dan kalau ada yang mau mulai berlibur atau berlebaran, ya selamat berlibur, berlebaran. Kemudian tetap habis lebaran nanti, tetap semangat untuk belajar. Sementara di sisi lain kalian tetap jaga kesehatan ya. Baik, Bu. Terima kasih ya untuk semuanya. Ini ada yang absen udah selesai semua kan ya? Oke ya, udah makasih ya semuanya ya. Sampai ketemu lagi minggu habis liburan kayaknya. Oke, makasih, selamat siang semuanya. Baik Ibu, terima kasih Ibu, selamat siang. Besok ada kelas nggak sih? PHP doang kan, ilmu bahan ada emang. Nggak tahu. PJ-nya lu nggak sih, Tan? Nah iya ya. Kocok kambing lo. Ya udah ada guys. Tanyain Tan, jangan lupa. Ya. Ada nomor Budita nggak? Thank you Gate. Ada. Lu nggak? Oh ya, nanti gue drop abis ini.